mic-nya supaya ibadah berjalan dengan lancar. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Pertolonganmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih dipertemukan di ibadah virtual ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Kami kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari kita mengangkat satu lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan asungku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pak Agus.
Bapak maaf masih di mute, Pak. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah melalui virtual ini. Kami mohon Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan hingga dengan akhirnya. Secara khusus ya Tuhan, dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, hanya firman Tuhan ini boleh kami terima dan boleh kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Atas pertolongan Roh Kudus-Mu, Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Puji-puji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapapun yang mendengarkan akan firman Tuhan ini di rumah kita masing-masing, seperti tema khotbah saat ini, penyakit berbahaya muncul dalam masa pandemi COVID-19. Itu judulnya ya, penyakit berbahaya muncul dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kalau kita memperhatikan tema ini, berarti ada penyakit lain selain COVID, ya, gitu ya, selain COVID-19. Nah, penyakit apakah itu? Nah, bicara soal penyakit adalah sesuatu hal yang tidak enak didengar, ya, tidak enak dirasakan. Bagi kita yang pernah mengalami namanya sakit penyakit, baik itu penyakit ringan, penyakit sedang, atau penyakit berat sekalipun, tentu perasaan tidak enak. Nah, dalam tema ini, penyakit berbahaya muncul dalam masa pandemi COVID-19, ternyata ada penyakit yang berbahaya yang muncul di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-14. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Amsal 14 ayatnya yang ke-30, saya bacakan kepada kita biar cepat. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini yang pertama ayatnya adalah di dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini yang pertama. Oke, yang kedua kita baca di Yakobus. Di kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Juga saya bacakan buat kita, ayatnya yang ke-14, 15, 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayatnya yang 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, firman Tuhan katakan diberkati kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih-lebih yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Anak-anak yang dikasih Tuhan, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, kita sudah menemukan apa sih sebenarnya penyakit yang berbahaya yang muncul dalam masa pandemi COVID-19. Tidak lain dan tidak bukan adalah penyakit yang menjuruk dari diri manusia. Dalam diri manusia yaitu apa? Iri hati. Penulis kitab Yakobus ini adalah saudara tirinya Tuhan Yesus yang menulis surat ini kepada tidak hanya kepada jemaat yang dia gembalakan, tapi juga kepada ke-10 suku Israel yang di luar Palestina. Nah, anak-anak bisa baca di Yakobus pasal 1, ya, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, ya, dan yang kedua di sana dijelaskan.
artinya bahwa firman Tuhan ini pun juga tidak hanya disampaikan kepada yang menjadi tujuan daripada surat ini, yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi juga kepada kita. Karena firman Tuhan ini penting untuk kita ketahui. Kita kembali ke tema kita tadi. Penyakit berbahaya muncul dalam masa pandemi COVID-19. Apa sih penyakit berbahaya? Penyakit berbahaya itu adalah iri hati. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang tidak mengetahui akan penyakit ini yang menggerogoti akan kehidupan kita tanpa disadari. Kita pernah iri hati. Apa sih itu iri hati? Iri hati itu adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan artinya merasa atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Nah itu. Ya. Merasa kurang atau tidak senang melihat orang lain beruntung. Cemburu dan sirik itu iri hati menurut kamus besar bahasa Indonesia. Nah, iri hati ini adalah merupakan penyakit berbahaya yang muncul dan banyak orang yang terpapar olehnya. Kenapa bisa demikian? Karena iri hati ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sangat besar pengaruhnya. Dapat membuat kehidupan kita menjadi jahat. Nah, lalu mengapa iri hati itu merupakan penyakit berbahaya? Yang pertama, karena iri hati itu bukan berasal dari Allah. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Nah, alasan yang pertama adalah karena iri hati itu bukan berasal dari Allah. Tentu kalau berasal dari Allah adalah semua yang baik, semua yang benar. Tapi iri hati tidak demikian. Iri hati itu adalah sesuatu sifat yang jahat, sesuatu sifat yang tidak baik. Maka kita baca di Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan kembali kepada kita. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ingat baik-baik. Jika kita memiliki iri hati, iri hati apa? Itu merasa kurang, senang melihat orang lain beruntung, lebih baik dari kita. Melihat orang lain lebih sukses dari kita. Kita mulai dari sekarang kita buang jauh-jauh. Karena itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itu bukan keinginan Tuhan. Anak-anak yang dikasih. Ya. Ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memudahkan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Alasan yang kedua adalah karena iri hati itu menimbulkan kekacauan. Tentu masing-masing kita memerlukan namanya kedamaian, memerlukan namanya ketenangan. Jangan sampai melalui kehidupan kita semua kacau, situasi kacau. Orang lain menjadi tidak tenang. Orang lain merasa dizolimi. Orang lain merasa dijahati. Dan lain sebagainya. Karena pengaruh di hati ini sangat banyak. Ya. Pengaruhnya terhadap yang jelek. Ya. Kemudian iri hati itu adalah perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Yang ketiga, alasan yang ketiga. Karena iri hati itu mengapa disebut sebagai penyakit yang berbahaya? Karena dengan kita iri hati, maka akan memberikan kesempatan kepada penyakit-penyakit yang lain masuk ke dalam hidup. Ketika anak-anak sekalian iri sakit hati kepada Allah, apakah kalian tidak kepikiran? Kepikiran, Pak? Nah, begitu kalian kepikiran,
kacau lah pikiranmu, seperti panas di sini, ya, lama-lama jadi migrain, ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Kamu berusaha menenangkan diri dengan kamu tidur. Udahlah, saya mau tidur lagi, selesai masalah kalau udah tidur. Kamu tidak datang kepada Tuhan, karena kamu masih menyimpan diri. Kamu masih memikirkan jahat, jahat. Kenapa udah tahu itu ayah saya gitu ya, iri hati, cemburu, jauhkan dari itu, ya, jauhkan dari ini, karena akan membuat diri kita tidak tenang, dan itu membuat kita darah tinggi, ya, darah tinggi, penyakit mudah masuk dalam tubuh, ya, sakit kepala, migrain sebelah, ya kan begitu ya. Nah, itu tidak ada nafsu makan lagi, lama-lama apa? Kurus. Ya. Tadinya udah gemuk, lama-lama kurus. Bukan kurus karena apa? Kurus karena kepikiran. Kenapa bisa kepikiran? Karena ini hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, sekarang kita masuk pada inti daripada khotbah ini. Ya. Kembali kepada tema tadi, penyakit berbahaya muncul dalam masa pandemi COVID-19. Bagaimana caranya agar penyakit berbahaya ini, yaitu iri hati, tidak menguasai hidup kita? Yang pertama, ingat betul. Yang pertama itu adalah sadari bahwa iri hati itu adalah sifat yang tidak baik. Kita harus menyadari bahwa sifat iri hati itu adalah sifat yang tidak baik. Yang kedua, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Tuhan. Itu apa kamu lihat di dalam sesama. Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu satu ayat firman Tuhan, penas Alkitab, ya, yang menjelaskan bahwa orang yang kita iri itu justru diberkati Tuhan daripada kita. Coba kalian perhatikan serius. Ya, kita baca di dalam Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-7 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan kepada kita, kalian bisa membacanya di sana masing-masing. Saya bacakan kepada kita Kisah Para Rasul pasalnya ke-7 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita, ya, menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Itu. Orang yang dijahat, orang yang diri, kakak-kakaknya ini kepada dia. Tapi apa jadi? Yusuf bukannya tidak dibela, tapi di sini dikatakan bahwa Allah menyertai dia. Ayat yang ke-10, dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istana. Coba perhatikan. Begitu Tuhan mengasihi orang yang menjadi korban iri hati. Lalu bagaimana dengan orang yang iri hati? Tentu Tuhan murka. Tuhan murka kepada orang yang mengiriki sesama. Dan Tuhan tidak mau kompromi dengan orang yang menjadi korban adalah diberkati, semakin diangkat oleh Tuhan. Ini menjadi perenungan besar buat kita semua. Jika orang lain kehidupannya lebih baik dari kita, tidak perlu iri. Teman-temanmu lebih pintar dari kamu. Bersaing boleh, tapi ini jangan. Justru seharusnya kita mendukung dia. Oke, kawan, terus belajar lagi kawan. Saya senang dengan kamu pintar, ya, cerdas, berprestasi. Bukannya kita mencoba menghalangi dia untuk
dia tidak mengembangkan prestasinya. Sebagai anak, kita harus saling topang menolong, saling tolong menolong, saling mendukung satu dengan yang lain, saling berpangku tangan satu dengan yang lain, bukan saling menyinggung. Ya. Bagi orang yang mampu, orang yang berprestasi, bagaimana dengan mereka-mereka yang sama seperti kita saling tolong? Bagaimana dengan orang yang kurang mampu dari kita tolong, kita angkat, bukannya kita jelek juga. Kamu nggak ada apa-apanya, sana. Satu sifat yang kita baik. Apalagi orang ini kurang mampu ekonominya di keluarga. Anak-anak orang kurang mampu contohnya. Lalu kita lebih mampu dari dia. Menyepelekannya. Atau mungkin dia punya kelebihan, tapi dia dari keluarga yang kurang mampu. Lalu kalau bilang, kita bilang, apa sih kamu sama. Itu juga sesuatu ya, sifat penyakit yang berbahaya. Muncul karena ada kesalahan di hati. Hati-hati dengan hendaknya kita saling ngasih satu dengan yang lain. Bukan jahat satu dengan yang lain atau menyinggung orang lain karena kelebihannya. Tidak. Ya, tidak. Yang ketiga, anak-anak sekalian, mengucap syukur atas segala apa yang dimiliki sebagai anugerah. Apa yang kamu miliki saat ini, kamu bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Saya sudah punya ini. Saya sudah punya itu. Terima kasih Tuhan atas kepintaran yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan saya orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan mencukupkan akan kebutuhan saya. Jangan ketika melihat orang yang lebih mampu, teman-temanmu pakai motor ke sekolah, lalu kamu iri karena kamu tidak mau. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau teman-teman kalian punya baju baru, lebih bersih dari pakaian kita. Lalu kita merasa bahwa ini apa namanya, kamu iri, kita iri. Dia lebih baik dari saya. Masih hidup saya. Tidak boleh. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Apa yang tidak kita harapkan, apa yang kita tidak sangka-sangka, apa yang kita tidak pernah pikirkan. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita adalah seorang Kristen. Kamu adalah remaja Kristen. Kalau tidak pernah berdoa pun juga jangan berpura-pura, tapi tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, inilah saya menggunakan. Saya masih mengharapkan pertolongan Tuhan. Jadi ada motivasi, ada niat yang benar dalam melaksanakan. Percayalah, dengan kita melakukan 4 hal itu, maka kita bisa menghindari diri dari rasa iri. Menjadi kesimpulan dari bantuan. Orang iri hati adalah orang yang tidak mendapat apa-apa di dalam kehidupan. Ingat baik-baik. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak mendapat apa-apa dalam kehidupan. Dia tidak mendapatkan apa-apa yang terbaik dari kita. Mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak sekalian, saudara, bapak, ibu, dimanapun kita mendengarkan khotbah, kita refleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan. Sudahkah, pernahkah kita iri hati terhadap sesuatu?
Pernahkah kita menyakiti sesama kita karena kita sakit hati karena keberhasilan? Saat ini setelah menggunakan kematian, kita berhenti untuk iri hati terhadap sesama. Kita refleksikan diri. Jika kita pernah melakukan atau dosa ini masih membelenggu kehidupan kita, mulai dari saat ambil keputusan untuk tidak iri hati lagi. Itu tidak akan membuat dirimu tenang, karena itu tidak akan membuat dirimu bahagia. Ya? Tidak. Ambil keputusan dari sekarang. Mendengarkan firman Tuhan. Ambil keputusan bahwa saya tidak mau iri hati kepada siapa, karena rezeki orang itu. Justru kalau saya mendukung orang lain, maka berkat Tuhan itu kembali kepada saya. Tuhan sayang karena iri hati tidak berasal dari Tuhan, berasal dari dunia, berasal dari dunia, berasal dari diri sendiri, berasal dari hawa nafsu kita, hawa nafsu jahat. Ini yang terjadi. Jika kita tidak pilih hati kepada sesama, kepada orang yang lebih mampu dari kita, karena kamu sedang diberkatilah kiranya kita semua mendengarkan tentang khotbah ini. Yesus, Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan yang sudah didengarkan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kami sangat percaya bahwa Tuhan pasti memberkati. Itu yang kau Tuhan. Saya serahkan kepada WL kembali. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Agus untuk firman-Nya hari ini. Mari teman-teman, kita angkat satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktu ku
Teman-teman, sebentar kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Laura. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Untuk Laura, dipersilakan doa syafaat. Ya, mana Lauranya? Atau diganti? Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama ini bagi kami. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul kembali pada siang hari ini untuk memuji nama-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu ya Tuhan, agar kami tetap sehat untuk melewati pandemi ini. Tolong curahkan berkat-Mu atas keluarga kami agar diberikan kesehatan. Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu atas semua orang di sekitar kami yang mungkin sedang dalam kesehatan yang kurang baik. Tolong sembuhkanlah mereka dan angkat penyakit mereka. Tidak lupa juga kami memohon penyertaan-Mu bagi kami yang sedang melaksanakan PJJ agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang dalam melawan pandemi ini. Tolong agar Kau segera mengangkat virus ini dari antara kami, agar kami bisa beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Dan bagi dokter serta para relawan yang membantu di garda terdepan, tolong curahkan perlindungan-Mu atas mereka agar dapat melayani pasien dengan baik dan tetap dalam kesehatan yang baik. Di atas segalanya, tolong ampunkan segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebentar kita akan memasuki doa berkat yang akan dibawakan Pak Agus. Untuk Pak Agus, dipersilakan doa berkat. Kita menerima berkat dari Tuhan, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, fokus kepada Tuhan. Bagi kalian yang mau angkat tangan, silakan. Ikuti aturan gereja masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu lagu pujian, doa Yabes.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Untuk Pak Agus, apakah ada pengumuman? Ya, Pak Yohana dulu ya, ketua dulu ya. Iya Pak. Sebelumnya teman-teman jangan les dulu, karena pertama bakalan ada games terlebih dahulu, setelah itu akan ada pengumuman pemenangan poster. Iya. Oke. Boleh kalau ada pengumuman dari Oke. Bapak dulu. Oke, terima kasih untuk ibadah hari ini berjalan dengan baik walaupun tadi ada masalah di jaringan ya, masih bisa dimaklumi ya. Oke, tetap saya ingatkan ibadah itu kalau bisa jangan direkam karena pengaruh jeleknya banyak ya. Kemarin ketika kita ibadah Paskah ya, waktu itu ya, saya dengar info ya, terputus juga masalah jaringan kan karena sebenarnya bisa menjadi lebih baik apabila ada kerjasama dalam arti begini, harus kompak untuk tidak menyalakan speaker. Jadi cukup yang yang bertugas saja yang membuka speakernya, sehingga jaringan itu lebih bagus, gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah oke. Itu himbauan dari saya. Nah untuk yang bertugas hari ini terima kasih kalian sudah mengambil bagian melakukan tugas kalian dengan baik. Untuk Tuhan tentunya ya, Tuhan. Oke, memberkati kalian semua. Kemudian dalam 3 hari ini dan ini hari puncaknya, ya, di mana kita ibadah pada hari ini, dalam kita berkegiatan sekolah, ya, di mana dalam 3 hari ini saudara-saudara kita yang Muslim, ya, mereka melaksanakan ibadah Ramadan ya, ibadah Ramadan, dan kita yang Kristen ya, dan Katolik kita menyesuaikan diri, dan ini instruksi dari sekolah sehingga ketika itu malam-malam ya, kalau saya boleh bercerita malam-malam itu sekitar 9:30 atau jam 10 ya, besok sebagai kesiswaan WA saya bagus, mohon maaf saya lupa. Besok ada acara begini-begini ya, saya agak kebingungan juga ya. Kenapa? Karena dadakan ya, tapi ya namanya kita nih harus siap sedia ya. Sehingga ketika itu malam-malam ya Yohana, saya hubungi kamu apa pagi besoknya. Halo Yohana, speakernya dibuka. Iya Pak, apa? Saya info ke kamu besok paginya apa malam itu? Malam ya Pak. Nah malam, langsung saya WA Yohana itu. Nah tapi Tuhan pasti memberikan kita hikmat, menuntun kita apa yang harus kita lakukan, ya. Nah saya langsung dengan dapat inspirasi, langsung saya gabung oke hari pertama ini ini yang kami lakukan, hari kedua ini, hari ketiga ini. Pas banget, klop. Ya. Nah, tidak kebetulan juga di hari Jumat kan hari terakhirnya, ya kan? Ya ibadah kan begitu kan? Ibadah. Nah, langsung temanya saya berikan ke Wisol, ini tema, dan langsung di-share waktu itu ke grup sekolah. Nah, untuk
nanti laporan ini, kegiatan kita ini ya, direkap menjadi satu dan akan saya laporkan ke sekolah. Karena ini kegiatan sekolah. Nah, oleh karena itu, itulah sebabnya saya bilang ke kalian harus harus tertib ya, harus dilakukan secara maksimal. Oke. Kemudian untuk poster ya, penilaian poster saya serahkan kepada tim tulis gitu ya, Johanna dan kawan-kawan. Silakan kalian menilai itu yang terbaik. Silakan di di share di mana, di Instagram ya, masuk Instagram Rockflix ya. Ya silakan. Untuk video yang 8 ya itu ya, yang 8 yang udah masuk 8 list itu juga nanti silakan di Instagram boleh ya, itu artinya itu sudah melalui proses audisi atau apa itu namanya ya, pengecekan penilaian gitu ya, agar kalian tahu sampai malam tuh ya, mungkin kalau kalian lihat WA saya itu masih online gitu ya, sampai 1:30 kalau nggak salah tadi malam, untuk mengecek itu karena saya harus cek, karena itu tanggung jawab saya ya, walaupun saya tantangan ya. Nah, tadi puji Tuhan boleh berjalan semua dengan baik. Nah, kalian tetap semangat ya. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Semua sehat? Oke, kalau misalnya sakitnya cuma pilek gitu ya, cuma batuk aja udah biasa lah ya. Ya, udah biasa. Harus lebih mandiri ya di rumah, jangan merepotkan orang tua ya. Nah, kalau misalnya kalian anak bungsu gitu ya, manja-manja nggak usah manja-manja dulu lah ya, kasihan orang tua. Saya juga anak bungsu ya, anak kedua dari 2 bersaudara saya ya. Nggak perlu lagi manja-manja ya, apalagi anak remaja ya, harus tunjukkan kepada orang tua bahwa kalian bisa, kalian mampu ya. Oke. Jaga diri, jaga kekudusan diri ya. Dalam masa pandemi ini memang banyak godaan untuk anak-anak wanita. Oke, halo anak-anak wanita ya, harus hati-hati ya, waspada diri, jangan keluar rumah dulu lah ya, kalau nggak penting-penting gitu ya. Nah, kalau mau misalnya beli kecap di warung ya siang-siang aja lah belinya ya, atau pagi gitu ya, pagi. Nah, oke. Kemudian untuk anak cowok juga jangan berkeliaran kemana-mana ya, bahaya nanti ya, seperti itu. Oke. Kemudian jika harus keluar rumah ya, kalian harus tetap ikuti protokol pemerintah, pakai masker. Kalau kalian dalam rumah nggak usah pakai masker lah ya, virus dari mana kalau dalam rumah ya. Oke, jaga jarak. Oke, kemudian sering cuci tangan ya. Oke. Kemudian sampaikan salam saya kepada orang tua kalian semua ya, orang tuanya tetap sehat juga ya, kalian sehat, kalian kita selalu diberkati Tuhan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Tetap berdoa ya, tetap berdoa di rumah masing-masing, tetap dilakukan ibadah ya. Kemudian semangat dalam belajarnya ya, jangan bermalas-malasan ya, kalau ada tugas langsung kerjakan ya. Oke, sekarang saya beralih untuk mapel ya. Mapel agama, kalau ada tugas ya langsung dikerjakan. Kalau misalnya kamu telat, tetap kamu kerjakan. Kalau daripada kamu tidak mendapatkan nilai, yang mendingan kamu dapat nilai KKM daripada kamu tidak mengerjakan dapat nilai 0. Betul ya? Ya. Nah, kalau mau lebih baik lagi, kerjakan tepat waktu. Seperti itu. Jika ada yang kurang mengerti, tanyakan aja. Kan sudah ada grup kita kan, grup kompet. Tanyakan di situ, kan di situ saya ada. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Dari anak kelas 10 ada pertanyaan? Dari kelas 11? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Tuhan memberkati.
Oke, lanjut. Ya, terima kasih Pak Agus untuk Ya. saran dan motivasinya dan juga pengumuman untuk tugas-tugas. Kita akan lanjut ke games yang akan dibawakan oleh Evan. Evan dipersilakan untuk menjelaskan gamesnya dan rules-nya. Shalom semua. Habis ini kita bakal ada games. Jadi boleh dinyalakan dulu kameranya. Peraturan games akan dijelaskan oleh Evan. Kameranya dulu, Van. Ini teman-temannya, iya, teman-temannya harus buka kamera dulu nih. Kayak kita ngomong sama tembok nih. Buka dulu Iyalah. kameranya. Kita kayak ngomong sama tembok. Iya kan? Nah, ayo buka kameranya dulu, teman-teman semua. Ini yang lembaran kedua nih. Oke, untuk pertanyaan pertama, katanya adalah mukjizat. Ada yang tahu? Saya. Apa, Kak? Mukjizat itu nyata. Nah, Jujur nggak tahu sih ini game saya yang buat Evan sama Katrina. Ya. tahu? Saya. Pak Agus. Pak Agus nih. Iya. Ku bersyukur padamu Tuhan, lagu baru Pak Agus. Dikasih like, di subscribe ya guys. Ya, makasih. Bersyukur selalu. Bersyukur Ada selalu. banyak. Itu Pak. Karena kasihmu. Abel dong mau coba jawab. Ku bersyukur Bapak. Itu bukan sih? Untuk soal ketiga, katanya adalah baik. Ayo, yang lain. Lebih semangat lagi. Baik. Ayo judul lagu yang katanya ada baiknya. Aku. Apa tuh?
Hana. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yang gitu. Benar, benar. Saya. Dia. Seperti Rusa Rindu. Benar, benar. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih. Oh ya, Terima kasih. Satu lagi. Ya, Oke, boleh, itu yang sudah berpartisipasi melalui video ya, yang dari kelas-kelas itu karena ini masa khusus gitu ya. Ini masa khusus loh, ya bukan masa normal ya. Masa pandemi ini masa khusus istilahnya. Nah, jadi ini akan mempengaruhi semua kompetensi dasar dalam pelajaran ya. Nah, jadi maksudnya begini. Kalian sudah mengirim video walaupun kegiatan sekolah, tapi ini akan mempengaruhi mapel juga ya, sebagai mapel yang saya ampu ya, yaitu pendidikan agama Kristen. Dan untuk reward buat kalian yang sudah mengumpulkan tugas itu ya, saya tidak mengatakan per kelas ya, karena saya memperhatikan juga contoh nih dari kelas Yohana hanya 2 orang yang berpartisipasi. Yohana sama siapa? Temanmu? Yohana sama sama Jeremy, Pak. Iya. Sama Jeremia. Saya nonton semua ya. 8-8-nya itu saya nonton itu semua video kalian ya. Jadi tidak sekedar kalian kirim lalu udah oke, bikin list, enggak gitu. Kalian yang ada di kelas itu ya, atau kalian yang berperan di dalam video itu semua, kalian dapat nilai tambah ya, dapat nilai tambah untuk keterampilan ya. Kalian tidak mengerjakan keterampilan udah dapat nilai KKM kan ya, apalagi kalian mengerjakan lebih bagus lagi kan, seperti itu ya. Nah, artinya dapat itu, kemudian dapat nilai dari sikap ya, dari sikap ya, sikap masuknya ke sosial apa pokoknya nanti dilihat yang masuk sesuai dengan indikator ya. Seperti itu info dari saya. Rajin-rajin ya, rajin-rajin jika ada tugas langsung respon, ada responsif gitu ya, responsif. Lakukan saja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk Pak Agus ya. Oke, yang belum berkesempatan, belum sempat mengumpulkan tugasnya, jangan berkecil hati. Ini demi keadilan saja ya. Ini demi keadilan saja. Nah, masih ada lain kesempatan ke depan kalau ada kegiatan kita lagi ya, berlomba-lomba untuk tampil untuk memberikan yang terbaik. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga buat Katrina sama Evan. Kayaknya MC kali ini bikin asik banget nih gamesnya nih, lebih berkembang lah dibanding yang kemarin. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, pengumuman pemenang poster yang dari hari Rabu yang kita laksanakan. Nah, kira-kira pasti pada deg-degan nggak sih buat hasilnya? Jadi teman-teman, sebelumnya hasilnya ini dari vote melalui Snapgram, Instagram, Rockfit. Tapi masih ditentukan lagi oleh panitia-panitia yang masih dipilih-pilih lagi. Jadi kita udah mendapatkan 10 pemenang ya. Tapi ada hasil vote yang sama. Jadi totalnya 11 karena
Nah, tetap kita masukin. Nah, kita mulai aja kali ya, tapi sebelum kita mulai, saya mau panggil partner saya dulu nih. Winona, dipersilahkan. Halo semua. Halo. Shalom. Shalom. Teman-teman pasti bakal nungguin kan buat hasil-hasil pemenang. Jujur kita lihatnya ini bagus-bagus banget loh. Ya nggak sih, Win? Kayak Yang bagus-bagus kreatif semuanya. ya kreatif banget gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi setelah ngeliat-ngeliatnya tuh kayaknya wow, ternyata banyak yang berpartisipasi, banyak yang ngerti peran-peran sebagai remaja itu di masa Yuk, pandemi. bisa ditampilkan nggak yuk nanti di sini? Yang 10-10-nya kalau 11. Bisa sih Pak, bisa. Tapi belum dibikin di PPT, ini masih di WAG panitia. Ya udah. Mungkin nanti bakalan lanjut dulu. Tapi kita bacain dulu nih biar surprise. Ya. Kita lanjutin dulu. Yang pertama, ini dengan vote terbanyak. Vote terbanyak mungkin sebenarnya berpengaruh ya karena dia di slide pertama, tapi mungkin karyanya memang bagus. Jadi yang pertama Paramita Doskana dari 10 IPS 4 dengan vote terbanyak. Di sini ada Paramita. Gak ada Paramita ya? Sayang banget, padahal dia vote terbanyak nih. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu kayaknya ini MC kita sendiri nih. Winona Angelique dari 11 MIPA 2. Aduh, tepuk tangannya dulu dong. MC kita juga menang. Yang ketiga mau dibacain oleh Winona. Nah, yang ketiga itu Dewi Eliana Purba dari kelas 10 IPA 2. Tepuk tangan untuk Dewi. Ini pemenang terbanyak yang kedua loh. Iya. Si Dewi Eliana Purba. Boleh ada Dewi di sini? Mungkin bisa kata-kata, terus Dewi boleh pesan dan pesannya. Kalau dalam mengerjakan karyanya, coba. Ada Dewi di sini, Dewi kelas 10 IPA 2. Nggak ada kayaknya, yo. Bisa dilanjut aja. Nggak ada ya. Sayang banget nih yang menang-menang nggak ada. Padahal penasaran banget dalam proses mereka mengerjakan karyanya tuh kayak gimana gitu. Berarti kita lanjut aja ya. Yang keempat yaitu Cindy Matilda Sihombi dari 10 MIPA 3. Yeay. Ada di sini Cindy? Cindy Tangan Matilda. dulu dong. Ini yang ketiga ya, yang tiga vote-nya terbanyak. Ada Cindy di sini? Ada nih. Cindy boleh jawab. Ini Cindy boleh open mic, boleh ngasih kesan-pesannya dalam waktu mengerjakan proses karyanya. Kerjanya. Oh, kalau aku sih kan waktu kayak diumumin ada lomba kayak menghias poster, aku tuh udah langsung kayak ini poster tuh terus juga aku my best apa ya itu sih karena aku juga sering-sering lihat poster-poster bagus-bagus gitu kan, terus aku ambil inspirasi dari itu, terus ya bikin poster aku sendiri dari inspirasi itu. Ya begitulah deh. Bagus banget sih kayaknya. Kayaknya dari poin yang menang atau nggak menang yang
penting mengerjakan itu bagus banget sih menurut aku. Jadi Ini boleh on-cam istilahnya Kak. kamu nggak nyangka kan bakal menang juga kan. Cindy Kenapa on-cam dong, mau lihat Cindy yang mana? ya? Boleh dong sambil kita kenalan nih. Kayaknya kan kita Ya, cuma bentar ketemu dulu, online Kak. doang. Oh iya ya. Tapi ini bagus tapi udah menang juga dari teman-temannya. Dikembangkan lagi karyanya karena bagus banget buat poster itu pasti berguna buat kedepannya. Buat mungkin di periode selanjutnya jadi rocker kamu bisa kali. Masuk seksi kreativitas ya, Yo. Kreativitasnya. Nah, iya. Oke, gimana kalau kita lanjutin aja kali ya? Oke, lanjut. Berikutnya, ini dari kelas 11 IPS 2 nih, sekelas sama gue, Yo. Ya. Apa Anggita nih? Ningtyas. Wes, ada Anggi kah di sini? Ada Anggita. Anggita. Anggi boleh jawab atau on cam gitu. Ada Anggi di sini? Nggak ada kan ya? Kayaknya nggak ada, Yo. Kita lanjut aja. Nggak ada ya. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau yang buat yang menang ini nanti karya mereka bakalan kita share di WAG, boleh di-share juga. Dan teman-teman pengen ngucapin selamat buat yang menang ini sebelum kita lanjutin, dan harus tetap semangat membuat karya walaupun nggak menang. Itu bukan berarti karya kalian jelek, tapi yang namanya kompetisi ini pasti ada yang bagus dan lebih bagus dari kita. Maka dari itu, kita harus lebih ningkatin karya-karya kita. Oke, kita bakalan lanjutin buat yang ke-6, yaitu dari Lina Melati, 10 MIPA 2. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kira-kira di sini ada Lina Melati? Lina Melati. Nggak ada ya? Beda ya Linanya. Berarti kita lanjut aja. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Yang ketujuh itu ada 2 pemenangnya karena vote mereka tuh sama, jadi tetap kita masukin aja, yaitu Hilary Axel dari 11 IPS 3 dan Grace Natalie Abigail 10 IPS 1. Teman-teman, tadi Hilary Axel udah izin karena dia mau ada acara, jadi kita ke Grace Natalie Abigail aja. Kira-kira ada nggak nih? Grace? Ada, Kak. Masa nggak mau ngasih? Oke, Ceritain ada ternyata. Yuk, kasih. Ceritain dong gimana prosesnya. Nggak ada itu sih, Kak. Aku juga ngerjainnya cuman asal ide aja gitu. Ngelihat yang lain terus ikut-ikutan aja. Asal ide tapi menang nih. Berarti udah ada bakatnya itu mah. Kalau begitu dia buatnya semangat juga Yo kayaknya. Harus berarti harus lebih ngerti lagi nih karena cuma iseng-iseng aja menang nih. Ya lumayan dapat nilai keterampilan tambahan dari Pak Agus. Kapan lagi kan? Oke, kita lanjut aja. Yuk. Untuk yang ke-8 ada Maria Diana dari kelas 11 IPS 1. Yeay, ada Maria di sini? Ada di sini. Maria Diana 11 IPS 1. Maria Diana pengurus ya? Oh, bukan ya? Bukan deh kayaknya. Maria Diana. Ada Maria Diana. Kok nggak ada juga ya? Ada. 10 IPA 1 kan? 11 IPS 1, Pak. Apa salah ya ini Maria Diana? Salah kelas ya? Kayaknya kelas 10 ya ini. Yang 10 Maria Diana kan kelas
Kelas 10 ya? Oh, berarti ada kesalahan. Jadi, Dea pengurus nih. Enggak. Katolik. Kelas 11. Benar ya? Kelas 11 benar kok. 11 Katolik. Oh, benar. Oh Benar, iya, yang Dea ya, ya, Diana ya. Oh. Iya, Maria Diana kelas 11 IPS 1. Aman nih. Ada orangnya? Ada Marianya? Oh, Nggak ada orangnya. Oke, bisa dilanjut, Johanna. 9. Yang ke-9 siapa nih kira-kira? Nah, ini nih dari kelas 10 IPS 1. Jadi tebak nih siapa nih? Siapa tuh, Yo? Dari 10 IPS 1. Salah. Yang ke-9 yaitu dari pengurus. Yang baru aja tadi tugas. Yaitu Ruth Jemima. Ruth Jemima pasti ada nih yang tadi bawain doa syafaat gantiin karena ada kendala tadi dalam tugas kelasnya. Jadi yang gantiin buat doa syafaat. Boleh Jemima kata-kata. Jemima on cam yuk. Gimana nih Jemima proses buat posternya? Ada kesulitan apa atau kamu senang-senang aja kerjainnya? Nggak ada. Video loh Jemima. Nggak ada kesulitan sih, Kak. Oh, nggak ada kesulitan. Tapi bisa lah ya, lancar-lancar aja ya. Iya. Kamu dapet inspirasi karya kamu tuh dari mana sih kira-kira? Aku juga lihat bagus gitu. Kalau aku lihat dari poster-poster yang lain juga sih, Kak. Oh, iya. Berarti kita lanjut aja nih yang terakhir, Winona. Kayaknya ini karyanya beda dari yang lain deh, dilihat-lihat yang terakhir ini. Iya, yang terakhir tuh apa ya? Kreatif sekali ya, niat juga gitu. Iya, karena dia sendiri yang beda karyanya. Iya. Ini dari aja kali ya, bareng-bareng. Dari pengurus juga nih. Dari pengurus. Sebutin ya. 1, 2, 3. Katrina. Ini Katrina yang MC kita tadi loh. Iya, MC yang tadi loh, yang games. Katrina boleh kali ya kata-katanya bikin komik. Kalau kamu berbeda sekali. Ya kan aku bikin komik tuh karena emang dibolehin bikin komik, terus karena yang lain udah pada poster jadi ya aku bikin beda sendiri gitu. Daripada poster semua mending bikin yang beda. Jadi kayak materinya aku ambil dari referensi poster-poster orang, terus ku ubah jadi format komik, udah gitu doang sih. Bagus nih, mau beda dari yang lain nih, contoh nih. Jadi dia mau berinovasi ya biar lebih beda gitu dari orang-orang lain. Ya komik bagus loh, komik itu susah bikinnya. Itu komik kamu bikin digital apa gambar sendiri? Itu bikin gambarnya dari digital, Kak. Oh. Langsung di laptop gitu HP? Gambar. Oh, laptop. Nggak, di laptop. Bagus sih, bagus. Next, bagus banget, keren lagi ya. Karena komiknya itu emang lama sih. Nggak apa-apa, itu bagus banget beda yang lain. Nah, ini udah di puncaknya nih. Dari 10 orang tadi udah kita sebut. Tapi sebenarnya banyak banget karya-karya yang bagus sebenarnya. Kayak kita aja jadi panitia tuh bingung. Sampai bingung buat milih-milihnya nggak, Winona? Iya. Masih banyak yang bagus lainnya, cuman kalau bisa pilihnya berdasarkan hasil vote dari teman-teman Rokri semuanya. Ya, kayak siapa nih ya? Aku bacain kayak punyanya Iren yang dari kelas 11 IPS, itu bagus.
Terus buat punyanya Chef siapa nih? Chef Tri, bagus. Punya Ria Banyak dari bagus. kelas 11 PS4 Ya, juga punyanya bagus. Ria. Kalau misalnya kalian mau lihat-lihat karya-karya yang sudah dibuat sama teman-teman, boleh dicek di Instagramnya, nanti kita bikin highlight. Kalian bisa lihat lagi itu semuanya kreatif semuanya, itu kreatif banget. Kalian bisa kasih, kalau mau bikin poster bisa referensi dari mereka. Jadi buat nextnya semoga bisa menang lagi. Jangan putus asa, jangan patah semangat, karena masih banyak nanti kompetisi lagi dari per kelas. Jadi sekian itu aja dari kami. Winona, boleh kata-kata nih sebelum mengakhirinya nih. Untuk teman-teman yang namanya belum disebutin tadi atau belum kepilih, jangan berkecil hati karena kan kita masih banyak acara-acara lainnya ya, Yoh, masih banyak lomba-lomba lagi gitu. Mungkin nanti ada kesempatan di kegiatan berikutnya. Tapi asalkan kita tuh aktif gitu. Yang lainnya juga harus aktif. Kita tuh pengen teman-teman nih lebih aktif, jangan malu-malu. Apalagi kan ini online ya, belum langsung. Jadi seharusnya bisa lebih menjadi lebih berani dan lebih aktif gitu. Karena ini sebenarnya lebih mudah gitu. Gara-gara kita cuman ya online aja. Ya, jadi teman-teman kami harap dari pengurus untuk bisa lebih aktif lagi biar mendukung kegiatan-kegiatan waktu kita. Ya, sepertinya itu aja dari boleh Bagus. Ya. Oke, ya terima kasih ya bagi kalian yang sudah terpilih ya melalui apa tadi? Melalui pemilihan ya. Vote ya. Ya, vote dan pemilihan dari panitia. Oke. Nah, jadi syukur untuk itu kalian bisa terpilih, berarti kan ada pujian ya, ada pujian dari karya kalian. Dan bagi yang belum berkesempatan, jangan berputus asa ya, terus mengembangkan diri, bukan berarti kamu gagal. Justru ketika kamu mengulang-ulang ya, kamu berkarya, nah itu justru nanti lebih baik lagi gitu ya. Jangan pernah mikirin kegagalan itu sesuatu hal yang membuat penyakit buat diri saya, jangan ya, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sering-sering berlatih, maka itu nanti pasti bisa ya. Nah, baik, kemudian untuk poster ini juga masuk penilaian keterampilan ya, yuk. Saya lupa ini. Saya udah ngomong belum? Iya, Bapak udah ngomong kok. Oke, berarti 2 ya. Banyak berpartisipasi. Nah, oke, yang video sama yang ini nanti minta nama-namanya ya. Nah, minta nama-namanya. Oke. Ini ya. Terus di sini ada kelas 12. Tolong bersuara, kelas 12 ada? Karena di grup kan masih ada. Jadi saya berharap ada kelas 12 seharusnya di badannya. Ada kelas 12? Halo? Ayo, ada reward juga nih kalau ada. Kelas 12. Ada? Ada Pak, beberapa. Siapa namanya? Kayak Skiel. Mana ya Skiel? Coba. Ya Skiel ada? Hadir Pak. Oi, mantap. Mana fotomu? Coba videomu buka. Saya mau lihat dulu. Bener ini ya Skiel nih. Mana? Beneran lah Pak, suaranya aja Pak, jangan sama kameranya Pak. Coba. Nggak apa-apa, buka aja. Janganlah. Kamu lagi tidur ya? Ya? Saya malu Pak. Oh, iya Pak. Oke. Ya, Skiel siapa lagi? Ada lagi? Tadi ada Kak Anggi sih Pak. Tapi kayaknya udah. Oke. Nah, gini. Terima kasih ya. Pertama terima kasih untuk kelas 12 ya, walaupun kalian sudah lulus. Kalian udah dapat SKL ya? Udah kan SKL? Udah belum kan? Pak. Belum ya? Baru ngambil rapot.
Oh belum. Nah nilainya udah turun, artinya tidak ada lagi penilaian untuk kelas 12 ini dari kami. Tapi ini spesial nih, ya spesial bagi yang hadir kelas 12. Ini baru aja saya kepikiran. Nah, dapat pulsa 10.000 ya skill. Skill dapat pulsa 10.000 nanti ya. Keren kan? Ya. Nah kalau yang lain dapat nilai, yang ini dapat pulsa. Oke, tetap semangat ya skill. Oke, ya, ya, tolong mendekati. Nah, jadi kegiatan ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk tetap menjalin kekompakan kalian, ya, untuk saling mendukung satu dengan lain. Nah, sebagaimana khotbah tadi tentang iri hati, orang yang tidak iri hati itu saling mendukung, ya, saling mendukung satu dengan lain. Dia punya kelebihan, yang lain punya kelebihan didukung, ya. Yang tidak punya kelebihan diajar, ya seperti itu ya. Saya ingin di komunitas ya kita System 45 harusnya ada seperti itu ya, harusnya ada. Nah, kita buang rasa-rasa iri hati ya di dalam diri kita. Kita saling mendukung satu dan yang lain. Orang lain berhasil itu kita juga yang berhasil ya. Amin. Ya, seperti itu. Jadi sama seperti anak kelas 12 ya. Anak kelas 12 mereka lulus, mereka nanti mereka bisa melanjut atau mereka bekerja, mereka berhasil di luar sana. Keberhasilan mereka itu juga menjadi keberhasilan kami guru-guru, keberhasilan orang tuanya, keberhasilan kita di komunitas kita ini. Sama seperti itu. Nah, jadi tetap semangat, tetap jangan pikirin COVID-19 ya, jangan usah dipikirin lagi, nggak usah dipikirin ya. Pokoknya beraktivitas seperti biasa, apa yang menjadi perananmu seperti tema kegiatan kita ini ya lakukan itu bagus banget loh. Video kalian bagus banget ya, sampai kelas yang mana itu membuat saya kalian bikin videonya gitu, sampai saya kalau saya bilang meneteskan air mata terlalu lebay kan gitu ya. Nah, enggak gitulah. Jadi maksudnya terharu saya melihat kreativitas kalian. Ternyata kalian ini hebat sebetulnya. Ya, hebat. Tadi Yohana udah menyampaikan tuh. Ya, Yohana mungkin baru lihat posternya. Coba Yohana buka satu-satu videonya, luar biasa. Ya, kalian terus mengembangkan diri. Ya, tadi siapa tuh yang ngomong? Katrina ya. Katrina ya apa namanya? Terus mengembangkan diri seperti itu ya. Oke. Oke, demikian dari Pak Agus, cukup sekian. Kita jangan lama-lama karena kasihan juga kalian kuotanya ya. Ya, seperti itu. Oke. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam apa namanya, keluarga di rumah ya. Oke. Kita doakan pandemi ini cepat selesai. Cukup. Ya, terima kasih Pak Agus. Teman-teman, untuk mengakhiri acara kita dan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dan dapat mudah untuk menghadapi COVID ini ya, seperti dari tema kita. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, tutup mata dan juga kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Kau telah sertai kami dimanapun kami berada. Dan terima kasih juga ya Tuhan karena Kau sudah mengumpulkan kami. Walaupun via online ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa berkumpul, mensatukan hati kami untuk memuji nama-Mu. Dan juga ya Tuhan, terima kasih sudah melancarkan kegiatan games dan juga poster. Dan juga di 3 hari ini ya Tuhan, acara khusus kami ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan ya Tuhan, berkatilah terus Pak Agus sebagai pembina dan guru kami ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi dia dan keluarga-keluarganya ya Tuhan, yang di rumah yang selalu membimbing kami untuk satu arah dengan-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih hanya ini doa kami yang bisa kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan harapan-harapan kami, ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Ya, Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya. Selamat hari Jumat semuanya. Ya, selamat hari Jumat semuanya. Boleh dari Pak Agus. Ya. Untuk kata terakhir. Ya, ini apa? Saya lupa buat absen ya. Oh ya, absen. Apa menyusul aja ya, maksimal jam 23.59 ya. Pokoknya hari ini dibuat, nanti yang udah absen, yang sampaikan ke teman-temannya ya di kelas masing-masing. Tapi yang tidak hadir jangan absen seperti itu ya. Jujur, diutamakan kejujuran ya. Jangan berbohong untuk hal yang tidak baik ya. Tidak ada di ajaran kita berbohong untuk kebaikan. Ingat itu ya, nggak ada ya. Berbohong itu ya dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Sama-sama dosa ya. Jadi kalau memang nggak ikut, ya jangan mengabsen. Itu aja ya. Pokoknya ditunggu aja sampai 23.59 hari. Ya, karena ya mohon maaf, saya hari-hari ini Agus lagi banyak kegiatan, ada proyek, jadi ada apa, lumayan sibuk. Nggak dibilang sibuk banget sebenarnya. Lumayan lah ya, lumayan gitu ya. Tapi ya kita berdoa saja, kita semua tetap dalam keadaan sehat. Makanya kalau misalnya kalian lihat tuh Pak Agus tuh masih online aja tuh sebenarnya sampai jam 2:30, 3 pagi ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya nikmati aja ya, karena Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Amin ya. Oke, udah cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Oke, ya sudah bisa live ya. Oke, makasih untuk semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya, Yeskel kirim chatnya, Yeskel. Oke. Oke, bagus live ya. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati.